Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nusyani, nomor 22096, untuk pemenuhan tugas akhir ujian akhir praktikum mata kuliah manajemen sumber daya lahan. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat peta tutupan lahan di Kabupaten Gresik. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu di Google Earth Engine, lalu kita masuk ke aset. Nah, sebelumnya saya sudah membuat atau mengupload peta RKBI Kabupaten Gresik. Nah, di sini saya namain I Love Gresik. Selanjutnya kita masuk ke script, kita pilih new, lalu kita pilih file, lalu kita namai terserah ini ya. Tapi saya di sini akan menamainya Gresik tutupan lahan. Nah, ini di sini usahakan tidak menggunakan spasi, kita bisa ganti menggunakan underscore seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah jadi, kita tinggal buka scriptnya, lalu kita bisa masukkan aset dari peta RKBI Kabupaten Gresik. Nah, kita pencet seperti itu. Nah, di situ ada var tabel, kita ganti dengan Gresik. Nah, ini harus diingat ya teman-teman, jangan sampai tipe atau salah nantinya. Selanjutnya kita akan menampilkan peta Kabupaten Gresik. Nah, pertama kita akan menggunakan kita tulis menampilkan peta Gresik. Nah, selanjutnya kita klik ataupun kita ketik map add layer untuk menampilkan layer peta Kabupaten Gresik. Nah, setelahnya kita akan mengetik kembali map center object untuk menempatkan ataupun untuk mengarahkan ke peta Kabupaten Gresik. Nah, selanjutnya kita bisa klik run ataupun set RL center. Nah, maka akan terlihat peta Kabupaten Gresik. Nah, setelahnya kita akan melakukan pemanggilan satelit. Nah, kita ketik di situ memanggil satelit, lalu kita akan kembali ataupun membuka tab menu baru, yaitu di Google Earth Engine. Nah, selanjutnya kita memasuki dulu tab baru. Nah, selanjutnya kita pilih dataset. Nah, lalu kita pilih Landsat. Setelah itu kita memilih satelit ke-8. Nah, selanjutnya kita akan memilih surface reflection. Nah, habis itu nanti kita langsung copy saja teks di bawah ini. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke menu script pada Google Earth Engine. Setelah kita copy scriptnya, kita akan melakukan filter date dan juga filter bounds dan metadata, yaitu filter waktu dan juga tutupan awan. Nah, saya memilih waktu di sini nantinya pada tahun 2021 pada bulan Mei dan bulan April pada tanggal 12. Di sini kita ketik filter date-nya. Nah, selanjutnya kita tuliskan tahun, lalu bulan dan juga tanggalnya. Selanjutnya kita akan melakukan filter bounds, yaitu untuk petanya kita tulis saja di situ Gresik. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan filter metadata ataupun tutupan awan. Nah, kita tulis saja filter metadata, lalu kita tulis cloud coverland ataupun banyaknya awan yang menutupi lahan. Nah, nanti kita tulis less than, di situ kita kasih 50, karena sebelumnya sudah saya coba di angka 20 itu kurang menutupi semua wilayah Gresik, jadi kita tulis saja 50 agar tutupannya
menyeluruh seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal print dataset saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fungsi cloud masking. Nah, di situ kita klik untuk melakukan fungsi tutupan lahan atau tutupan awan. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu function masking image, yaitu gunanya untuk menutupi gambar, fungsi tutupan pada gambar. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel lawan bitmask. Nah, kita tulis 1 kurang lebih daripada 4, lalu var bayangan awan bitmask itu 1 kurang lebih daripada 3. Nah, selanjutnya ada var QA, kita tulis image select. Nah, di situ nanti kita klik ataupun kita ketik QI pixel. Nah, kita ambilnya itu dari image collection. Kita pilih yang di properties. Nah, di bagian bawah nanti di bagian bands itu ada QI pixel, nanti kita ketik. Nah, selanjutnya ada variable mask QI bitwise and kita klik ya, kita ketik. Nah, setelah itu kita tulis bayangan awan bitmask EQ-nya 0, lalu kita ketik lagi di bawahnya and QA bitwise and awan bitmask EQ-nya juga 0. Lalu kita ketik return image and update mask. Nah, kita akan kembali lagi ke gambar dan juga dalam bentuk tutupan awan. Nah, kita langsung bisa running. Nah, sambil menunggu layarnya selesai, kita bisa langsung melakukan proses selanjutnya, yaitu menerapkan cloud masking. Nah, di sini kita ketik var apply, terus sama dengan dataset, kita tulis map masking. Nah, di bawahnya kita tulis median dengan kurung tutup kurung buka. Nah, terus kita klip, kita tulis gresik ya. Lalu kita map at layer, kita ambil apply image visparam gresik. Nah, caranya untuk mendapatkan image visparam itu kita pakai di layer 2, lalu kita ganti SR band-nya, SR-nya kita ganti SR4, SR3 dan SR2. Selanjutnya kita akan apply gitu. Nah, seterusnya kita akan cek dulu di bagian atas script, lalu kita langsung saja copy paste image visparamnya. Nah, setelah kita copy paste, tinggal kita tulis gresik. Kita lalu bisa running lagi atau ctrl enter. Nah, sambil menunggu juga kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mendefinisikan bands. Nah, terus lebih dahulu ada var bands. Nah, untuk mendapatkan bands ini kita balik lagi ke image collection, kita terus pilih di properties, kita pilih di bands. Nah, di situ akan ada SR-nya dari SRB1 sampai dengan SRB7, lalu kita tulis manual sampai dengan SRB1, SRB2 dan sampai dengan SRB7. Selanjutnya kita ke pembuatan sampel. Nah, ini kita buat dulu menampilkan sampel di sini. Selanjutnya kita akan ke geometry imports. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan sampel. Kita ketik terlebih dahulu menampilkan sampel. Nah, selanjutnya kita akan masukkan variabel sampel. Nah, tapi sebelumnya kita harus melakukan pointer geometri. Nah, di sini warna merah kita kasih pemukiman. Nah, lalu kita pilih feature collection dan kita kasih klasifikasi di properti sama value-nya 0. Kita oke. Nah, kita hapus terlebih dahulu ya, karena kita salah, kita harus menentukan geometrinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi yaitu adalah lahan pertanian warna hijau. Kita ketik terlebih dahulu, lalu kita ganti juga dengan feature collection dan kita add property, kita tulis klasifikasi dengan value 1.
Nah, selanjutnya kita tambah lagi, yaitu ada vegetasi dengan warna biru. Kita juga akan ganti menjadi feature collection. Lalu kita add property, kita tulis klasifikasi dan juga value-nya 2. Setelah itu kita oke. Nah, kita habis terlebih dahulu, kita akan melakukan running. Nah, setelah running selesai, maka kita akan membuat titik samplingnya. Nah, kita matikan dulu layarnya supaya lebih mempermudah, layar 2-nya, layar tutup panawannya. Lalu tinggal kita klik pointer juga, lalu kita ambil sampel sebanyak mungkin dan sebisa mungkin merata ya. Nah, ini untuk pemukiman kita ambil sampelnya. Nah, ini kita lihat aja dari feelingnya ya. Kalau yang biasanya dekat-dekat ada putihnya itu biasanya dia padat penduduk gitu, karena dia wilayah perkotaan biasanya. Nah, ini nih di jantung kotanya kita pilih ya, karena di sini padat penduduk. Selanjutnya kita lanjutkan sampai sebanyak jumlah sampel yang diinginkan. Nah, ini sampel pemukiman sudah selesai, kita bisa running. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan sampel yang lainnya. Nah, di sini kita pilih yang lahan pertanian. Nah, nanti kita juga melakukan yang sama. Nah, cirinya adalah lahannya itu berupa kotak atau petak. Nah, itu petak hijau seperti itu. Lalu kita lakukan dengan sama caranya sebanyak sampel yang diinginkan pula. Sebisa mungkin juga merata ke seluruh wilayah Gresik, Kabupaten Gresik. Selanjutnya kita akan melakukan pemetaan sampel di vegetasi yang warnanya biru. Hal yang sama kita akan lakukan. Nah, bedanya kalau untuk penciri vegetasi ini petakannya itu adalah rumah dan juga semak atau perdu di sekitar pemukiman. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita bisa zoom out wilayahnya, lalu kita bisa meletakkan titik sampel. Nah, setelahnya kita bisa klik ke sampel ataupun kita bisa mendapatkan sampel sebanyak yang kita inginkan. Nah, setelah selesai kita bisa untuk menampilkan sampel. Nah, di sini kita klik saja menampilkan sampel. Nah, setelah itu untuk menampilkan sampelnya kita ketik di sini ada variabel sampel. Nah, kita klik lagi nih. Kita ketik pemukiman sesuai dengan apa yang kita tulis di geometry imports. Nah, seperti itu. Setelah itu kita merge lahan pertanian dan juga kita masukkan vegetasi sesuai apa yang kita sudah tulis di bagian geometry imports. Nah, lalu kita print sampel. Ini kita bisa langsung run. Nah, setelah itu sambil menunggu kita bisa membuat training area. Nah, kita garis miring training area, kita enter ke bawah. Nah, di sini kita var training sama dengan apply.select dalam kurung bands .sample regions, kasih buka kurung sama kurung kurawal. Nah, kita enter ke bawah.
kita enter ke bawah. Nah, di sini kita tulis collection. Nah, collectionnya ini kita ambil dari sampel. Habis itu kita kasih koma, kita klik ke bawah. Nah, kita klik dulu ke bawah. Ada properties, kita kasih properties. Nah, properties kita ketik properties. Habis itu kita tulis klasifikasi. Jangan lupa kita kasih koma. Nah, yang kedua kita kasih scale 30. Itu juga kasih koma. Nah, ini kan kita jangan lupa kasih koma. Habis itu kita tambahkan geometris. Nah, ini kita kasih true. Jangan lupa juga dikasih koma. Nah, setelah itu kita bisa langsung enter. Ini kita print training dulu ternyata ya. Nah, habis itu kita langsung bisa enter. Lalu kita bisa lanjut ke selanjutnya. Kita bisa melakukan split untuk membaginya menjadi dua, yaitu 70% training dan juga 30% tes. Nah, iya, ini jangan lupa dikasih tutup kurung sama buka kurung ya teman-teman. Nah, setelah itu udah dikasih kurung, kita klik ke bawah. Ada file random. Ini sama dengan kita tulis training.random column, C-nya kapital di tengah. Terus kita klik nilai acak. Dan kita ketik nilai acak. Nah, selanjutnya kita enter ke bawah. Di sini ada var train sama dengan random.filter. Nah, kita tulis di sini ee.filter.lt. Nah, itu fill F-nya gede di tengah. Terus kita kasih nilai acak. Nilai acak. Kita ketik nilai acak, dikasih koma, kita kasih 0,7. Tutup kurung, kita enter lagi ke bawah, ada var test, variable test. Nah, ini di sini kita kasih sama dengan random.filter. Terus kita tulis ee.filter.gta. Kita tambahin lagi nilai acak di sini. Terus kasih 0,7 tutup kurung. Nah, selanjutnya kita bisa langsung enter ataupun kita bisa langsung running. Nah, kita bisa sambil nunggu kita bikin random forest teman-teman. Nah, kita ketik aja menggunakan random forest. Nah, di situ kita ketik variabel klasifikasi RF. Nah, setelah itu kita cari classifiernya di dokumen, di docs itu kita pilih classifier, kita scroll, kita cari yang random forest. Nah, kita tinggal copy paste saja di situ. Nah, kita copy paste. Nah, kita tambahkan 3 karena tadi kan klasifikasinya kita bagi menjadi 3. Kita kasih .train, tutup buka kurung. Terus kita ambil kurung kurawan, di bawahnya kita tulisin features .2 training, kasih koma. Habis itu class property, P-nya kapital di tengah. Kita tulis klasifikasi, petik 1. Nah, jangan lupa dikasih koma. Habis itu kita tambahin input properties. Nah, begitu kita tulis bands. Jangan lupa juga kasih koma. Di situ nanti di bawah ada kurung awal sama kurung tutupnya. Setelah itu kita bisa langsung running terlebih dahulu sambil kita menunggu. Kita akan membuat pengaplikasian random forest. Kita klik apply klasifikasi random forest. Variabelnya kita tulis aja klasifikasi sama dengan apply. Nggak usah kasih RF ya ternyata klasifikasinya. Kita tulis variabel klasifikasi sama dengan apply.select dalam kurung bands.
terus dikasih .classify. Yang ini kita tambahin klasifikasi RF. Nah, habis itu kita enter ke bawah. Kita kasih variabel RF-nya itu sama dengan kurung kurawal. Ini min-nya itu kita kasih 0. Karena tadi kan di geometri inbox-nya kita kasih 0 untuk pemukiman dan maksimal juga untuk vegetasi. Nah, di situ kita tinggal kasih palet atau pewarnaan. Nah, ini klik saja, lalu kita masukkan kurung. Nah, kita tinggal copy paste saja warnanya. Di sini jangan lupa ditambahkan petik 1 dan juga koma. Hal yang sama kita lakukan pada lahan pertanian yang warna hijau juga, kita tinggal copy paste saja. Nah, selanjutnya ini yang vegetasi, kita copy paste lagi. Nah, setelahnya kita bisa kemarin untuk kita bisa running. Nah, ternyata ini error. Nah, ternyata kita kurang memberikan kurung, teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu di bagian belakang itu kurung kurawal. Nah, setelah running, nah ini proses berjalan, kita bisa langsung membuat hasil klasifikasi ya. Nah, kita terus saja menambahkan hasil klasifikasi, terus kita enter ke bawah, ada print klasifikasi, lalu nantinya kita tulis lagi map at layer dalam kurung klasifikasi .clip, terus dalam kurung kersik, koma, RF itu random forest ya, terus koma lagi klasifikasi RF. Nah, ini langkah yang terakhir untuk menampilkan chart. Nah, kita tulis saja di sini membuat chart. Nah, kita tulis variabel chartnya. Nah, ini kita bisa cari di dokumen juga, kita cari di classify, kita cari di chart. Jadi kita scroll ke atas, lalu kita ketik chart. Setelah kita ketik chart, kita cari dulu ke bawah, kita scroll. Nah, ini yang ada image classify, kita langsung copy paste saja dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya kita tinggal paste saja. Nah, setelahnya ini keselip, kita geser dan tarik ke bawah terlebih dahulu. Nah, ini nanti kita akan penggal satu persatu datanya, lalu kita akan jabarkan. Nah, yang pertama, nah ini di bagian image kita penggal terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita tambahkan kurung kurawal karena ini untuk menjabarkan. Kita tambahkan kurung kurawal. Nah, lalu kita penggal bagian image-nya. Nah, kita tambahkan di sini titik 2 .image.pixel area, P sama A depannya itu kapital, terus kasih tutup buka kurung. Nah, ini hasil runningnya udah keluar. Kita scroll lagi ke bawah, kita tambahin tutup buka kurung, terus kita tambahin advance. Kita ketik di sini advance, lalu kita tambahkan klasifikasi .bfeed dalam kurung 1E6. Nah, selanjutnya di bagian kelas mainnya kita penggal ke bawah ya. Nah, ini kurang kurung, kita penggal ke bawah. Nah, langsung kita kasih titik 2, kita tulis classification, jangan lupa juga koma. Nah, habis itu kita tulis di sini region-nya, kita tambahkan Gresik. Nah, untuk reducernya kita tulis ee.reducer.sum dalam kurung tutup kurung itu ya, dalam kurung. Nah, udah.
Nah, selanjutnya kita kasih scale-nya di sini, kita tulis saja scale-nya 30. Nah, selanjutnya ini kita hapus dulu. Nah, kita tambahkan kurung kelawar, langsung kita enter ke bawah. Nah, ini di bagian samping kurung kelawar kita kasih dot set series names. Ini untuk penamaan charge-nya ya teman-teman. Nah, set series name-nya kita tulis di sini kurung buka, ada pemukiman. Nah, kita ketik dulu ada pemukiman. Selanjutnya ada lahan pertanian. Nah, selanjutnya ada vegetasi. Nah, lalu kita jangan lupa tutup kurung. Selanjutnya di bawahnya kita tab dulu, di sini ada set option. Nah, set option kita tulis dulu, kita kasih buka kurung. Nah, di bawahnya kita enter, di sini ada kita tulis axis. H ini maksudnya untuk tabel yang horizontal ya, yang ada horizontal. Nah, selanjutnya kita tulis saja di sini title-nya itu penggunaan lahan. Kita tutup pakai kurung awal dan juga jangan lupa di belakangnya dikasih koma. Di situ kita tulis juga axis. Di sini V-nya itu artinya vertikal. Untuk penampang grafik vertikalnya kita tulis saja di sini title-nya kita kasih kilometer persegi ya. Jadi ini untuk satuan luasan gitu, penanda satuan luasan pada grafiknya. Nah, selanjutnya kita tulis di sini title. Ini untuk title grafik chartnya nanti kita tulis saja grafik penggunaan lahan Kabupaten Gresik tahun 2021. Selanjutnya kita kasih ketik dan juga koma. Ini kita enter ke bawah. Terus kita tulis di situ ada series. Kita kasih seriesnya. Aduh, benar-benar kita salah, kita balik dulu. Oke, ini series, kita tulis dulu di seriesnya ada kurung kurawat. Terus kita masukin pewarnaannya. Nah, ini 0 tadi untuk pemukiman ya, untuk mewakili pemukiman. Nah, kita tulis color, langsung kita copy paste lagi kayak tadi di bagian kode warna. Ini warna merah itu untuk pemukiman. Jadi kita tinggal copy paste. Jangan lupa ditutup kurung sama koma. Nah, di situ warna 1 itu mewakili lahan pertanian. Kita tulis color, lalu kita copy paste lagi warnanya. Habis itu kita klik lagi yang bagian bawah. Nah, ini tadi komanya kurang ya. Nah, kita benerin dulu. Habis itu kita ini value yang kedua kita tulis color. Untuk vegetasi tadi yang mewakili vegetasi tinggal kita benerin aja. Nah, udah. Nah, di sini kita klik, tinggal kita paste, kita tulis. Nah, kita tutup pakai kurung kurawa. Di atasnya jangan lupa. Nah, kita kasih kurung kurawa. Habis itu kita tulis print chart-nya. Nah, ini kita bisa langsung running. Nah, ini tadi runningnya lama ya, jadi saya skip dulu. Di sini udah keluar. Nah, di sini adalah bentuk dari hasil tutupan lahannya ya. Di sini kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini di sini sudah ada chartnya juga dari sampel yang sudah kita bikin. Nah, nanti warnanya akan berubah tutupannya. Nah, seperti ini sesuai dengan yang sudah kita masukkan di geometry import. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.